Tentang jin perewangan, tak sedikit dan banyak yang mengetahui hal mistis yang terjadi di masyarakat kita mengenai kekuatan goib, perewangan, dan segala bentuknya. Entah fakta atau mitos, hal tersebut masih melekat hingga sekarang. Kepercayaan itu membuat akidah seorang muslim terombang-ambing, mengambil jalan pintas untuk hal duniawi yang sangat singkat. Menjanjikan kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang tak tertandingi, atau memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Itulah jin perewangan, makhluk dari golongan jin yang tak kasat mata. Dalam budaya lokal kita dianggap sebagai pembantu setia manusia. Di antara mitos dan kenyataan, jin perewangan menjadi topik yang penuh misteri, menggoda manusia dengan janji manis, namun kerap menyeret mereka ke jurang kehancuran. Pertanyaannya, apakah bantuan mereka benar-benar membawa keuntungan, atau justru menjadi perangkap tak berujung? Bagaimana konsep jin perewangan ini dalam Islam? Selamat datang di channel Belajar Islam. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Saya doakan segala urusan teman-teman dipermudah, dilimpahkan rezeki yang barokah, dan saya doakan bisa berangkat haji dalam waktu dekat. Amin. Konsep jin perewangan seperti yang diketahui, ternyata tidak secara terbuka disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Namun, istilah ini merujuk pada jin yang menjadi pembantu atau pendamping seseorang, biasanya digunakan untuk tujuan tertentu, seperti ilmu hitam, pesugihan, atau aktivitas lain yang melibatkan bantuan goib. Jin memang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia dalam batas tertentu, terkait dengan kerjasama, atau untuk tujuan-tujuan seperti mencari kekayaan dengan jalan pintas, mencari kemudahan dengan cara yang licik, atau mencari perlindungan seperti meyakini adanya jimat. Hal ini sangat dilarang dalam agama Islam. Banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan. Karena sifat dari jin kafir hanya sebuah godaan yang menipu. Inilah beberapa alasan umat muslim dilarang bersekutu melakukan perewangan selain Allah. Yang pertama, jelas melanggar keimanan tauhid, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinteraksi dengan jin perewangan sering melibatkan tindakan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Misalnya, memohon bantuan jin atau melakukan ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini bertentangan dengan prinsip tauhid, di mana umat Islam hanya diperintahkan untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun urusan duniawinya. Yang kedua, mengikuti langkah kesesatan, yaitu langkah setan. Jin perewangan biasanya berasal dari golongan jin kafir. Jin kafir ini sangat senang menggoda manusia, yang bertujuan untuk menyesatkan, agar masuk ke dalam neraka. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan agar manusia tidak mengikuti, tawar-menawar, atau bekerja sama dengan setan. Karena setan adalah musuh yang nyata. Yang ketiga, menjalankan praktik atau kegiatan yang haram. Kerja sama dengan jin perewangan seringkali melibatkan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti ritual sesat, menggunakan benda-benda haram, atau melakukan perjanjian tertentu yang melibatkan pengorbanan, sihir, atau praktik lainnya yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, merusak akhlak dan keimanan. Ketergantungan kepada jin perewangan dapat merusak akhlak dan keimanan seorang muslim. Seseorang yang bergantung pada jin perewangan, cenderung jauh dari Allah, malas beribadah, susah mendapatkan hidayah, dan kehilangan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Yang kelima, berpotensi menyakiti diri dan orang lain. Bantuan jin perewangan seringkali membawa dampak negatif, baik bagi pengguna maupun orang lain. Jin bisa menuntut balasan yang berbahaya, seperti gangguan mental atau fisik, bahkan meminta tumbal nyawa manusia. Hal seperti ini dapat memicu konflik, permusuhan, atau kerusakan dalam masyarakat. Yang keenam, bertentangan dengan sunnah Nabi. Nabi Muhammad melarang keras umatnya untuk berhubungan dengan jin atau melakukan sihir. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun, lalu membenarkan apa yang dikatakannya,
maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Intinya, Islam mengajarkan untuk hanya bergantung kepada Allah dalam setiap urusan. Menggunakan jin perewangan adalah bentuk pelanggaran terhadap syariat Islam. Hal ini dapat membawa kerugian spiritual serta duniawi. Terkadang godaan-godaan jalan pintas dengan jin perewangan sangat menggiurkan. Bahkan godaan itu datang di saat kita merasa tersakiti, merasa di titik paling rendah dalam hidup. Dengan iman yang belum kuat, terlintas dalam pikiran kita untuk segera memakai jalan pintas agar masalah demi masalah selesai dengan dibantu atau dengan perjanjian jin perewangan. Godaan atau tawaran itu datang bahkan dari mulut sesama manusia. Maka dari itu, kita harus pintar dan bijak dalam merangkul pertemanan agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Kita harus pintar mengenali seseorang agar kita bisa ikut dalam kebaikan bersama. Orang-orang yang menjadi pengikut jin perewangan harus dihindari karena akan berdampak buruk. Inilah tanda-tanda seseorang memakai jin perewangan. Orang yang dianggap menggunakan jin perewangan seringkali memiliki ciri-ciri yang dianggap tidak biasa, baik secara fisik maupun perilaku. Berikut adalah beberapa ciri yang sering dikaitkan. Yang pertama, perubahan kepribadian. Orang tersebut tiba-tiba menjadi lebih pendiam, pemarah, atau suka menyendiri. Yang kedua, memiliki kebiasaan yang aneh, seperti melakukan ritual di waktu-waktu tertentu, atau melakukan kegiatan yang melanggar syariat Islam. Yang ketiga, kekayaan atau kesuksesan yang diperoleh sangat mudah dan mendadak. Yang keempat, menghindari tempat ibadah dan jarang melakukan kewajiban beribadah. Yang kelima, memiliki aura yang misterius. Orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman atau merasakan aura negatif saat berada di dekatnya. Namun, semua ciri-ciri ini bersifat spekulatif dan bergantung pada kepercayaan atau sudut pandang tertentu. Dalam banyak kasus, perilaku atau kondisi yang dianggap mencurigakan ini dapat dijelaskan secara ilmiah atau psikologis. Tetap bijaksana dalam menilai seseorang dan hindari tuduhan tanpa bukti. Kesimpulannya, kepercayaan terhadap jin perewangan mencerminkan pandangan manusia tentang kekuatan gaib sebagai solusi untuk mencapai keinginan. Namun, keterlibatan dengan hal-hal seperti ini seringkali menimbulkan dilema moral, spiritual, dan sosial. Cerita tentang jin perewangan dapat dijadikan pelajaran untuk menghargai usaha, keimanan, dan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Tetap bijak dalam menyikapi fenomena ini, dan fokuslah pada nilai-nilai positif seperti kerja keras, doa, dan integritas dalam mencapai kesuksesan.